Kakak kandung yang seharusnya jadi penopang keluarga, justru jadi beban paling besar. Sementara sang adik yang sudah pontang-panting bekerja, dituduh durhaka karena berhenti mengirim uang. Sakit, marah, dan kecewa bercampur jadi satu. Inilah kisah keluarga yang terbelah oleh uang dan tanggung jawab. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita bahas. Di balik darah dan keluarga, seringkali ada luka yang lebih tajam dari pedang. Dua saudara ini lahir dari rahim yang sama, tapi jalan hidup mereka begitu berbeda. Sang kakak pemalas, mabuk dan penuh alasan, sementara sang adik berjuang hingga keringatnya habis demi keluarga. Lalu, ketika orang tua jatuh sakit, segalanya berubah menjadi bara api. Inilah awal dari drama yang penuh air mata dan amarah. Bagas, anak pertama, berusia 34 tahun. Tubuhnya tinggi namun mulai rusak oleh kebiasaan mabuk. Setiap hari ia hanya bekerja kalau sedang ada mood. Istrinya, Rini, dan 3 anak mereka selalu menjadi saksi kekacauan. Rumah mereka sering penuh dengan pertengkaran kecil. Namun Bagas tetap merasa dirinya kepala keluarga meski nafkah sering tak seberapa. Yang menanggung akibatnya justru orang lain, terutama adiknya. Ardi, sang adik, 28 tahun. Hidupnya penuh kerja keras. Ia bekerja di Tangerang sebagai karyawan pabrik, pulang hanya sebulan sekali. Hidupnya sederhana bersama Maya, istrinya, dan bayi perempuan mereka yang baru lahir. Meski penghasilannya tidak besar, Ardi pandai mengatur. Ia terbiasa rapi, disiplin, dan selalu menjaga orang tua meski dari jauh. Namun, kelelahan mulai terasa ketika semua beban akhirnya jatuh ke pundaknya. Orang tua mereka, Pak Harun dan Bu Ratna, tinggal di Kediri. Pak Harun sudah lama sakit kanker usus. Tubuhnya makin kurus, hanya bisa tiduran, tidak sanggup lagi bekerja. Sementara Bu Ratna baru terkena stroke, tubuhnya lemah dan sulit bergerak. Semua kebutuhan rumah kini hanya bisa dipenuhi lewat uluran tangan anak-anak. Namun sayangnya, yang paling dekat justru Bagas yang paling malas dan tak bertanggung jawab. Ketika kabar ibu jatuh sakit sampai ke Tangerang, Ardi merasa hatinya runtuh. Ia sedang sibuk menjaga Maya yang baru melahirkan, tapi tetap memikirkan orang tuanya. Dengan suara bergetar, ia meminta Bagas menjaga mereka. "Kamu dekat rumah, tolong rawat bapak dan ibu dulu. Aku pasti bantu biayanya," ucapnya penuh harap. Bagas mengiyakan tapi hatinya penuh hitungan. Tanggung jawab itu pun ia jadikan alasan untuk menuntut sesuatu. "Boleh saja aku urus bapak dan ibu, tapi kau harus bayar aku," kata Bagas dengan wajah datar. Ardi terdiam. Hatinya panas. Tapi demi orang tua ia menahan emosi. Bagas meminta uang bulanan, seolah merawat orang tua adalah pekerjaan yang harus digaji. Ardi terhimpit. Bayinya butuh banyak kebutuhan, istrinya pun baru melahirkan. Namun, demi orang tua, ia kembali mengalah, meski hatinya penuh luka yang dalam. Hari-hari berikutnya Ardi terus mengirim uang. Setiap bulan sebagian besar gajinya habis hanya untuk biaya rumah Kediri. Maya sering menangis karena popok bayi dan kebutuhan rumah sendiri jadi terbengkalai. Namun Ardi hanya bisa menenangkan. "Sabar, ini tanggung jawabku," katanya. Padahal, jauh dalam hatinya ia merasa diperas. Kakaknya enak-enakan, tapi seolah semua kewajiban jatuh ke pundaknya seorang diri. Bagas semakin berani. Ia kerap menelpon Ardi, meminta tambahan. Uang belanja habis, kirim lagi, begitu pesannya. Ardi sering terpaksa meminjam dari teman kerja. Ia tahu kakaknya tidak benar-benar kekurangan. Seringkali uang itu dipakai Bagas untuk mabuk bersama teman-temannya. Rini, istrinya, hanya bisa mengeluh, tapi tak pernah bisa melawan. Rumah mereka tetap penuh kekacauan. Anak-anak jadi saksi bisu kebobrokan ayahnya. Di sisi lain, orang tua semakin keras kepala. Pak Harun yang sakit kanker masih sering minta makanan pantangan. "Sekali-sekali tidak apa-apa, toh ada obat," katanya.
Padahal obat-obatan itu dibeli dari keringat Ardi. Bu Ratna yang lumpuh pun sering ikut menuntut. "Kamu anak lelaki, sudah kewajibanmu memberi," ucapnya melalui telepon. Kata-kata itu menancap seperti duri. Ardi merasa kasih sayangnya tak pernah dihargai. Babak pertama berakhir dengan Ardi semakin terhimpit. Ia harus membagi antara kebutuhan bayi, istrinya yang baru melahirkan, dan orang tua yang sakit. Sementara kakaknya, Bagas, justru memanfaatkan keadaan. Dalam kesunyian malam di Tangerang, Ardi duduk menatap foto orang tuanya, air mata menetes. "Sampai kapan aku harus menanggung semua ini?" batinnya berteriak. Inilah awal dari badai besar yang akan menguji kesabarannya. Hari-hari Ardi makin berat. Gajinya di Tangerang tak pernah utuh untuk keluarganya sendiri. Maya sering hanya bisa diam menahan tangis ketika melihat kebutuhan bayi tidak terpenuhi. Meski begitu, ia tetap mendukung suaminya. "Aku tahu kamu lelah, tapi aku percaya kamu kuat," katanya lirih. Ardi hanya mengangguk meski di dalam dadanya bergemuruh. Hidupnya seperti terkepung dari segala arah, tak ada celah untuk bernapas. Sementara itu, Bagas semakin tenggelam dalam kebiasaannya. Malam-malamnya habis untuk minum bersama teman-teman kampung. Uang yang dikirim Ardi sering habis sebelum waktunya. Saat Rini bertanya, ia malah marah dan menyalahkan keadaan. "Adikmu kan bisa kirim lagi," ucapnya enteng. Anak-anaknya kelaparan, rumah berantakan, tapi Bagas tak peduli. Ia merasa punya alasan sah untuk terus meminta, seolah hidupnya hanya bergantung pada Ardi. Di Kediri, Pak Harun makin keras kepala. Ia sering minta lauk daging yang jelas dilarang. "Biar saja hidupku tinggal sebentar, jangan larang aku menikmati," katanya. Obat yang mahal harus dibeli lagi, dan semua tagihan dilempar ke Ardi. Bu Ratna yang lumpuh juga sering mengeluh. "Kapan kamu pulang? Kami butuh kamu." Kata-kata itu membuat Ardi makin terhimpit. Seolah semua lupa, ia juga punya keluarga kecil yang harus dijaga. Maya pernah mencoba menegur. "Mas, sampai kapan kita harus seperti ini? Anak kita butuh susu, butuh popok. Aku takut kalau kamu terus-terusan diperas, kita sendiri yang hancur." Air matanya jatuh, membuat Ardi semakin teriris. Ia tahu istrinya benar, tapi hatinya tak tega jika orang tuanya terbengkalai. Ia seperti ditarik dua arah, kewajiban pada orang tua dan tanggung jawab pada keluarga barunya. Suatu hari, Bagas menelpon lagi. "Aku butuh tambahan, listrik hampir diputus." Ardi menahan napas, lalu menjawab dengan sabar, "Aku baru saja kirim kemarin." Namun Bagas tak peduli. "Kalau kau tidak kirim, bapak dan ibu bisa susah. Terserah kalau kamu mau disebut anak durhaka." Kata-kata itu menusuk jantung Ardi. Ia terdiam, hanya bisa menggenggam ponselnya erat, menahan marah dan rasa bersalah sekaligus. Rini, istri Bagas, juga mulai ikut menekan. Ia mengirim pesan panjang pada Ardi, menyebut dirinya lelah menanggung beban anak-anak tanpa cukup uang. Namun Rini tidak tahu, semua uang yang dikirim Ardi habis karena ulah suaminya. Ardi membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Sakit rasanya dituduh tidak peduli, padahal dialah yang bekerja keras siang dan malam. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung lagi. Di sela kesibukan kerja, Ardi sering menutup mata dan menarik napas panjang. Ia ingin sekali pulang, melihat bapak dan ibu, menenangkan mereka. Namun tiket dan biaya perjalanan bukan hal kecil. Setiap rupiah sudah terkuras untuk biaya bulanan. Maya kadang melihat suaminya termenung lama lalu memegang tangannya. "Aku tahu kamu sayang mereka, tapi jangan sampai kamu sendiri yang tumbang," katanya, menahan isak di dada. Suatu sore kabar buruk datang. Bu Ratna jatuh lagi saat mencoba berjalan sendiri. Ardi panik segera menelpon Bagas, namun yang terdengar hanyalah suara malas. "Aku sedang sibuk, nanti saja. Kau kirim uang dulu untuk rumah sakit." Ardi menahan napas, lalu darahnya mendidih. Bagaimana bisa kakak kandungnya begitu tak peduli? Ia menutup telepon dengan tangan gemetar, merasa seluruh beban dunia menimpa kepalanya. Ardi lalu menelpon Rini berharap ada empati. Namun Rini justru berkata dengan dingin,
Kalau tidak ada uang, lebih baik jangan suruh kami yang susah-susah. Kalimat itu membuat hati Ardi hancur. Ia teringat wajah ibunya yang lumpuh, bapaknya yang kesakitan, dan anak bayinya yang menangis di rumah. Dunia seakan berputar cepat, membuatnya sesak napas. Keringat dingin mengalir di pelipis, matanya memerah menahan amarah. Babak kedua berakhir dengan Ardi terhimpit lebih dalam. Uang habis, tenaga terkuras, hatinya luka. Kakaknya makin seenaknya, istrinya Bagas ikut menekan, orang tua keras kepala, dan Maya semakin kelelahan mendampinginya. Di tengah malam, Ardi duduk di lantai kamar sempit, menatap foto keluarga besar di ponselnya. "Kenapa aku yang harus menanggung semua ini?" bisiknya. Di wajahnya, air mata bercampur dengan tekad yang mulai berubah menjadi bara. Hari-hari berikutnya Ardi mulai berubah. Wajahnya lebih sering muram, senyumnya pudar. Maya khawatir melihatnya. "Mas, aku takut kamu jatuh sakit. Kamu sudah terlalu banyak pikul beban," ucapnya sambil menggenggam tangan suaminya. Ardi hanya tersenyum tipis, mencoba menutupi kegundahan. Namun hatinya tahu, ia sudah di ujung batas. Keringatnya tak lagi dihargai, dan cinta untuk keluarganya perlahan terkikis rasa kecewa. Suatu malam, telepon dari Bagas kembali datang. Suaranya keras, penuh tuntutan. "Cepat kirim uang, aku capek dengar alasanmu." Ardi terdiam, dadanya sesak. Ia mencoba menahan diri. Tapi amarah yang selama ini terpendam akhirnya pecah. "Kau pikir aku mesin uang, aku juga punya anak. Aku juga butuh hidup." Suaranya bergetar, hening sejenak di ujung telepon. Lalu Bagas dengan enteng menjawab, "Kalau begitu, biarkan bapak ibu mati saja." Kalimat itu menghantam Ardi seperti petir. Matanya membelalak, darahnya mendidih. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Kau tidak punya hati, Gas," bisiknya dengan suara parau. Maya yang duduk di sampingnya ikut menangis, memeluknya erat. Ia melihat suaminya yang selama ini sabar, akhirnya hancur oleh kata-kata kakaknya sendiri. Malam itu, kamar sempit mereka dipenuhi isak tangis, sementara dunia di luar berjalan tanpa peduli. Keesokan harinya, Ardi memutuskan untuk berhenti mengirim uang sementara. Keputusan itu diambil dengan berat hati, demi Maya dan bayi mereka. Namun keputusan itu langsung menimbulkan badai. Bagas menuduh Ardi durhaka, bahkan menyebarkan kabar buruk ke tetangga bahwa adiknya tega, membiarkan orang tua sengsara. Bu Ratna yang mendengar ikut terbakar emosi, meski tubuhnya lumpuh. Ia menangis menyebut Ardi anak tak tahu diri. Ardi semakin terpojok. Di satu sisi ia dianggap durhaka. Di sisi lain, ia tahu kebenaran bahwa selama ini dialah yang menanggung segalanya. Maya mencoba menenangkannya. "Kebenaran akan terlihat, Mas. Jangan biarkan mereka hancurkan hatimu." Namun kata-kata itu tak cukup menghapus luka. Ardi merasa seakan sendirian berjuang, tanpa ada satupun yang mengerti penderitaannya. Nafasnya berat, setiap malam terasa seperti perang batin. Sementara itu, Bagas tetap hidup seenaknya. Malam-malam masih dihabiskan dengan mabuk, sementara anak-anaknya dibiarkan kelaparan. Rini pun tak kuasa, hanya bisa menangis. Namun di depan orang lain, Bagas tetap bersandiwara seolah ia yang paling berkorban. "Aku yang rawat bapak ibu, sementara adikku cuman kirim janji," katanya penuh kebohongan. Orang-orang sekitar mulai terpengaruh, membuat nama Ardi semakin buruk di mata keluarga besar. Di Tangerang, Ardi semakin terpukul saat menerima kabar bahwa bapaknya kembali masuk rumah sakit. Kali ini, ia benar-benar tidak punya uang. Semua gaji sudah habis untuk kebutuhan bayi. Hatinya ingin menolong, tapi dompetnya kosong. Dengan wajah pucat, ia hanya bisa terduduk lemas. Maya menggenggam tangannya erat, berkata lirih, "Mas, kita tidak salah. Kita sudah lakukan segalanya." Namun Ardi merasa bersalah yang tak tertahankan. Puncaknya, sebuah pertengkaran besar pecah lewat telepon. Bagas berteriak menyebut Ardi anak tak berguna, sementara Ardi balik menuduh kakaknya pemalas yang hanya tahu meminta.
Kata-kata kasar terlempar, membuat hubungan dua saudara itu retak di depan orang tua mereka. Pak Harun yang sakit hanya bisa menangis, merasa keluarganya hancur. Bu Ratna pun terisak, meski tak sadar sikapnya ikut menambah luka. Malam itu, rumah mereka dipenuhi tangisan. Ardi akhirnya memilih diam. Ia tak lagi membalas telepon atau pesan. Ia hanya fokus pada Maya dan bayinya, meski hatinya masih disayat rasa bersalah. Malam-malamnya dihabiskan dengan menatap langit-langit kamar, air mata jatuh tanpa suara. Apakah aku benar-benar anak durhaka? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Namun dalam hatinya ia tahu, semua yang ia lakukan hanyalah bentuk cinta yang tak lagi dihargai. Cerita berakhir dengan Ardi duduk sendirian di teras rumah kontrakannya, menatap foto orang tuanya di ponsel. Wajahnya penuh luka batin, tapi matanya menyimpan tekad baru. "Aku tidak akan biarkan hidupku hancur seperti ini," bisiknya. Kisah ini meninggalkan pertanyaan tajam. Siapakah sebenarnya yang durhaka? Sang adik yang berhenti karena lelah atau sang kakak yang tega menekan keluarganya sendiri? Penonton pun dibuat tercenung, terbakar emosi.